Ledakan. Saat Chen Ping meninju, dunia dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan cahaya keemasan dan lampu merah bertabrakan. Lampu merah yang diletuskan Tan Rongkun seketika menjadi redup dan tidak berwarna di bawah tinju cahaya suci Chen Ping, dan akhirnya sepenuhnya ditelan oleh cahaya keemasan. Chen Ping berdiri dari tanah dan segera menuju Tan Rongkun. Aku tidak peduli skill jahat apa yang kamu gunakan, semuanya sia-sia di hadapanku. Chen Ping berada di udara, cahaya keemasan mekar dari tubuhnya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya lagi. Tapi kali ini, pedang pembunuh naga tidak hanya memancarkan cahaya keemasan, tapi juga terbakar dengan nyala api. Kekuatan spiritual, kekuatan asli, dan kekuatan naga semuanya disuntikkan ke dalam pedang pembunuh naga oleh Chen Ping. Pedang pembunuh naga itu berdengung, seolah tidak bisa menahan aura haus darahnya. Pedang pembunuh naga ditebang di kepalanya, dan energi pedang yang menakutkan berubah menjadi naga emas, mengaum dan bergegas menuju Tan Rongkun. Merasakan pedang Chen Ping, mata Tan Rongkun melebar dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Karena kekuatan pedang ini sungguh menakutkan. Jauh lebih kuat daripada saat Chen Ping menghadapi Mu Qing di atas ring. Roh darah melarikan diri. Meskipun Tan Rongkun berada di alam Mahayana tingkat kedua, dia tidak berani mengambil pedang Chen Ping dengan paksa saat ini. Saya melihat cahaya merah keluar dari dadanya, dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi bola kabut darah dan menghilang. Ketika Chen Ping menyerang dengan pedangnya, pedang itu langsung terpotong ke udara. Kekosongan di depannya retak oleh pedang. Setiap orang yang hadir dapat merasakan kekuatan pedang Chen Ping dan niat membunuh yang luar biasa. Di Chongjing dan yang lainnya bahkan lebih tegang, dan para murid sekte darah dan tulang semuanya terkejut saat ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan tidak akan memperhatikan guru tingkat kedua di alam Mahayana. Dia juga mengalahkan lawannya begitu keras sehingga dia tidak berani melawan. Ini agak keterlaluan, dan itu juga sangat berdampak pada kognisi para murid sekte darah dan tulang. Chen Ping mengabaikan reaksi semua orang, tetapi berbalik dan melihat sekeliling, mencari jejak Tan Rongkun. Entah apa batu roh merah yang ditelan orang ini, tapi ternyata bisa membuat orang menghilang seketika. Namun, Chen Ping tahu bahwa Tan Rongkun tidak akan pernah bisa berteleportasi melalui luar angkasa. Dia seharusnya menggunakan semacam keterampilan untuk membuat tubuh Zai menghilang. Chen Ping mencoba menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi aura Tan Rongkun, namun setelah terdeteksi, Chen Ping sedikit terkejut, karena seluruh sekte darah dan tulang dipenuhi aura Tan Rongkun. Seolah-olah Tan Rongkun telah menyatu dengan tulang putih padat dari sekte darah dan tulang, dan lokasi spesifik Tan Rongkun tidak dapat ditemukan sama sekali. Chen Ping, aku berkata sebelumnya, sekte darah dan tulang ini adalah wilayahku, dan kamu tidak bisa mengalahkanku sama sekali. Seluruh sekte darah dan tulang adalah aku, dan aku juga seluruh sekte darah dan tulang. Suara Tan Rongkun datang dari segala arah, dan nadanya penuh ejekan dan penghinaan. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke kiri dan ke kanan. Energi pedang mengalir dengan bebas dan cepat melalui gerbang darah dan tulang. Saat energi pedang menghilang, Tan Rongkun tidak muncul. Hahaha, aku sudah mengatakannya, aku adalah seluruh sekte darah dan tulang. Jika kamu ingin menyakitiku dengan energi pedang, bagaimana mungkin kamu? Tan Rongkun mencibir. Kali ini, Chen Ping merasa ada sesuatu yang agak rumit. Tan Rongkun ini tidak menggunakan lingkaran pelindung untuk menyembunyikan dirinya. Jika itu adalah lingkaran sihir, Chen Ping dapat dengan mudah menemukannya dan kemudian menghancurkannya. Tapi sekarang Tan Rongkun tidak menggunakan lingkaran sihir, dia juga tidak melarikan diri dengan melompat ke angkasa. Auranya ada di seluruh gerbang darah dan tulang, dan tidak ada cara untuk menemukannya dengan mengandalkan auranya. Orang ini menggunakan Blood Spirit Escape, yang juga merupakan teknik di surga. Setelah perang antara dewa dan iblis, tampaknya masih banyak teknik surgawi yang tertinggal di alam surga dan manusia. Saat ini,
Raja Iblis Ciun berkata, "Rekan-rekan, ayo pergi." Mendengar diskusi itu, Tang Wanyong berkata dengan keras, lalu dia berbalik dan pergi bersama Zong Dexing. Setelah kembali ke rumah, Tang Wanyong menatap Zong Dexing dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar. "Kakek, ada apa denganmu?" Zong Dexing merasa sedikit tidak nyaman saat melihat ekspresi Tang Wanyong. "Dexing, kamu seharusnya tidak memukul Yang Xiao Yuan sekarang, dan kamu memukulnya begitu keras," kata Sen Chunmei, yang mengikuti. "Nenek, Yang Xiao Yuan baru saja menindas seorang wanita, dan dia juga menyerang kakek. Jika saya tidak memberinya pelajaran, dia akan memperlakukan kakek sebagai orang yang lembut dan mudah ditindas." Yang Xiao Yuan sangat sombong sekarang, semua orang di desa diliputi amarah, dan dia benar-benar tidak tahan lagi, jadi dia mengambil tindakan. "Itulah yang aku katakan, tapi bajingan Yang Xiao Yuan ini mengenal banyak gangster. Jika dia melihat ke belakang, dia pasti akan menemukan seseorang untuk membalas dendam." Sen Chunmei berkata dengan cemas, dan kemudian mengeluh kepada Tang Wanyong, "Kamu juga benar, ini mengapa kamu ikut campur dalam urusan orang lain? Kamu mencari masalah, mengerti?" Tang Wanyong berkata tidak yakin, "Apa yang terjadi jika saya campur tangan? Bagaimana bisa seorang pria memukul seorang wanita? Dan, di depan banyak orang. Jika saya tidak mengambil tindakan, apakah ada keadilan? Berapa banyak kekuatan yang kamu miliki? Kamu sudah tua dan kamu masih benar. Nenek, berhentilah memarahi kakek. Kakek benar tentang ini. Kurasa aku juga benar. Adapun Yang Xiao Yuan, jangan khawatir. Jika dia berani membalas dendam padaku atau kakek, kami akan memanggil polisi." Dikatakan, "Panggil polisi." Sen Chunmei tersenyum pahit dan berkata, "Bajingan Yang Xiao Yuan itu mengenal banyak orang dari kantor polisi. Bahkan jika dia ditangkap, dia akan segera kembali." "Tidak, Nenek, selama aku di sini, kamu dan kakek tidak perlu takut." Zong Dexing menepuk dadanya dan berkata. Zong Dexing bersumpah, tapi bagaimana Sen Chunmei bisa mempercayainya? Tapi Zong Dexing adalah seorang tamu, dan Sen Chunmei tidak ingin marah pada Zong Dexing. Setelah beberapa kata peringatan, dia pergi untuk menyiapkan makan malam lagi. Saat itu, Liu Xia masuk dengan sebotol minyak safflower di tangannya. "Paman Yong, kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka?" Liu Xia bertanya dengan prihatin, tapi diam-diam melirik ke arah Zong Dexing. "Saya baik-baik saja, saya tidak terluka," kata Tang Wanyong. "Di mana kerabatmu?" Liu Xia menoleh ke Zong Dexing, lalu bertanya pada Tang Wanyong, "Siapa namanya?" "Zong Dexing." "Xiao Zong, bagaimana denganmu? Apakah kamu terluka?" Mata Liu Xia kembali menatap wajah Zong Dexing. "Saya tidak terluka." Zong Dexing melakukan kontak mata dengan Liu Xia, seolah dia melihat sesuatu yang bersinar di mata Liu Xia. "Kamu dan bajingan Yang Xiao Yuan itu bertarung begitu keras, bagaimana mungkin kamu tidak terluka? Coba saya lihat." Saat dia mengatakan itu, Liu Xia mendekati Zong Dexing dan meraih Zong Dexing tanpa penjelasan apapun dan melihatnya dengan cermat. Melihat Liu Xia dari dekat, saya melihat dia mengenakan kaos dalam tipis, dan kulit putihnya tampak di bawahnya. "Saudari Xia, saya baik-baik saja." Tang Wanyong berada tepat di sebelahnya. Zong Dexing sangat malu dan segera menarik tangannya kembali. "Tanganmu memar, dan kamu masih bilang tidak apa-apa. Biarkan aku mengoleskan sedikit minyak safflower padamu." Tangan Zong Dexing, dimanapun Anda membutuhkannya, gosok dengan lembut. Gerakan Liu Xia sangat ringan, dan Zong Dexing merasa area yang dia usap terasa gatal. "Saudari Xia, tidak perlu menghapusnya, aku baik-baik saja." Zong Dexing merasa sedikit malu dan menarik tangannya kembali. Liu Xia hampir selesai menghapusnya. Melihat Zong Dexing sedikit pemalu dan pendiam, dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum diam-diam. "Paman Yong, Dexing, terima kasih banyak karena telah membantuku sekarang. Jangan khawatir tentang hal-hal sepele," kata Tang Wanyong,
masih sedikit khawatir di matanya. Paman Yong, Dexing, ini terjadi hari ini karena Akulah yang menyebabkan masalah bagimu. Jangan khawatir, kalian berdua. Jika Yang Xiao Yuan, bajingan itu, menemukan seseorang untuk berurusan denganmu, aku akan menghentikannya. Bahkan jika dia harus mengorbankanku, sial, aku tidak akan membiarkan mereka mengganggumu. Liu Xia mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas. Kata-kata Liu Xia membuat Zhong Dexing memandangnya dengan kagum. Awalnya, dia mengira janda cantik ini adalah wanita yang sembrono. Menurut Shen Chunmei, dia tidak membiarkan pria mendekat dengan mudah, dan sekarang dia sangat benar. Ini membuatnya memandangnya dengan kagum. Janda cantik ini berbeda dengan wanita biasa. Liu Xia, apa yang kamu katakan? Tang Wanyong berkata, Yang Xiao Yuan telah melakukan banyak hal jahat, dan seluruh desa membencinya. Bahkan jika dia tidak mengganggumu, cepat atau lambat, aku akan keluar untuk mengkritiknya, dia. Adapun dia mencari seseorang untuk membalas dendam, prestise saya di desa cukup bagus. Saya yakin jika dia benar-benar membalas dendam kepada saya, penduduk desa tidak akan pernah berdiam diri dan menonton. Kata Wanyong. Bahkan jika aku tidak mengkhawatirkanmu, bagaimana dengan kerabatmu? Baru saja, dia memberi pelajaran pada Yang Xiao Yuan. Liu Xia menoleh ke Zhong Dexing dengan perhatian yang mendalam di matanya. Menghadapi tatapan hangat Liu Xia, Zhong Dexing tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan kekaguman lagi. Janda ini bukanlah orang yang kejam, sebaliknya, dia sangat menghargai persahabatan. Paman Yong, Saudari Xia, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Zhong Dexing berkata, Yang Xiao Yuan mengenal orang-orang di kantor polisi, dan saya mengenal orang-orang di kantor polisi. Mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Petik 2. Tang Wanyong telah mengetahui dari cucunya Fang Qiao bahwa Zhong Dexing bekerja di pusat pemerintahan dan sangat berpengaruh serta cakap. Melihat Zhong Dexing tidak menunjukkan rasa takut, dia menduga Zhong Dexing mungkin benar-benar mengenal orang-orang di kantor polisi, jadi dia tidak bisa tidak berhenti mengkhawatirkan Zhong Dexing. Ngomong-ngomong, kalian berdua membantuku. Aku baru saja membunuh seekor ayam. Paman Yong, Dexing, dan bibiku. Bisakah kalian bertiga datang ke rumahku untuk makan malam? Tidak mungkin. Tang Wanyong berkata, keluargaku juga telah membunuh ayam, dan Dexing baru saja tiba. Bagaimana aku bisa membiarkan dia datang ke rumahmu untuk makan malam? Itulah yang saya katakan, tetapi ayam saya telah dibunuh. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa makan sebanyak itu sendirian. Liu Xia tampak sangat malu. Dia berpikir sejenak dan berkata, Paman Yong, kalau tidak, kamu bisa membekukan ayammu dan menunggu sampai besok. Bagaimana kalau makan malam di rumahku malam ini? Jika kamu tidak pergi ke sana, ayamku akan sia-sia. Ketika Tang Wanyong mendengar apa yang dikatakan Liu Xia, dia berpikir sejenak dan berkata, izinkan saya bertanya pada bibimu. Tang Wanyong kemudian memanggil Shen Chunmei masuk. Shen Chunmei biasanya memiliki hubungan yang baik dengan Liu Xia. Ketika dia mengetahui bahwa Liu Xia telah membunuh ayam itu, dia tidak berdaya. Kalau begitu, ayo datang ke rumahmu untuk makan malam. Rumah Liu Xia tidak jauh di sebelahnya. Beberapa orang tiba di rumah Liu Xia dan saya melihat bola api tiba-tiba menghantam telapak tangan Chen Ping, tetapi nyala api itu bukan merah atau biru, melainkan putih. Melihat Chen Ping sebenarnya berencana menggunakan Zihuo untuk menyerangnya, Tan Rongkun tersenyum dan berkata, bahkan Zihuo bahkan tidak berpikir untuk menyakitiku sama sekali. Chen Ping mengabaikannya, tapi nyala api di telapak tangannya menjadi semakin kuat. Namun yang aneh adalah nyala api Chen Ping semakin membesar, namun suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Dunia sepertinya membeku, dan bahkan kepingan salju yang berjatuhan pun membeku di udara, tidak bergerak. Jadi setiap orang merasakan hawa dingin dan harus menggunakan kekuatan spiritual di tubuh mereka untuk menahan hawa dingin yang parah. Apa yang terjadi? Nafas ini sebenarnya lebih dingin dari roh jahat.
Di Chongjing bertanya dengan sangat bingung. Tan Rongkun tidak mengerti dari mana datangnya udara dingin ini. Terlihat jelas bahwa api di telapak tangan Chen Ping sedang berdenyut. Alih-alih merasakan sedikit panas, dia malah merasakan aura yang lebih dingin dari roh jahat. Sebelum Tan Rongkun sempat bereaksi, api di tangan Chen Ping sudah padam. Karena kamu bilang kamu tidak takut api, ayo kita coba. Kuharap kamu tidak takut. Chen Ping mengejek Tan Rongkun. Ini hanya Zihuo, bagaimana aku bisa takut? Tan Rongkun mendengus dingin, lampu merah di tubuhnya menyala, dan auranya terus melonjak. Chen Ping sengaja membuat kesal orang ini. Selama Tan Rongkun berani menyentuh api es yang sangat dingin, dia pasti akan membeku. Saat itu Chen Ping akan dapat dengan mudah membunuh Tan Rongkun. Tidak mungkin tubuh yang membeku itu pecah menjadi ribuan kabut darah. Tan Rongkun memang tertipu, dia mengumpulkan energi spiritual di telapak tangannya, dan kemudian tiba-tiba mengayunkannya ke arah api es Chen Ping yang sangat dingin. Dia berencana menghentikan api ekstrim ini dengan satu telapak tangan. Namun saat api es yang sangat dingin semakin mendekati Tan Rongkun selalu merasa ada yang tidak beres. Karena hawa dingin semakin tebal, tanah di bawah kakinya sudah tertutup es, dan kakinya membeku bersama tanah. Tapi saat ini, Tan Rongkun sedang mencoba melarikan diri, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa memblokir api es yang sangat dingin di depannya. Ledakan. Energi spiritual yang ditembakkan oleh telapak tangan Tan Rongkun langsung bertabrakan dengan api es yang sangat dingin. Pada saat terjadi kontak, energi spiritual Tan Rongkun langsung mengembun menjadi es. Terlihat jelas bahwa ia membentuk kabut es di udara. Dan nafas dingin ini mengikuti energi spiritual Tan Rongkun dan langsung masuk ke tubuhnya. Tan Rongkun gemetar, lalu telapak tangannya mulai membeku. Tanganku. Tan Rongkun melihat telapak tangannya dengan heran. Tak lama kemudian, embun beku menyebar dari telapak tangan ke tubuh, ke kaki, dan akhirnya ke kepala. Tan Rongkun membeku di dalam es sampai akhir, matanya masih terbuka lebar, mulutnya terbuka lebar, dan matanya dipenuhi ketakutan. Di tengah tatapan mata semua orang yang luar biasa, Chen Ping perlahan berjalan ke arah Tan Rongkun, lalu memberinya dorongan lembut. Ledakan. Tubuh beku Tan Rongkun jatuh, lalu hancur berkeping-keping. Dan saat tubuhnya hancur, bayangan hitam keluar dengan cepat. Ini adalah jiwa Tan Rongkun. Tubuh fisiknya hancur total. Jiwa Tan Rongkun berencana untuk melarikan diri. Melihat roh Tan Rongkun yang hendak melarikan diri, Chen Ping melambaikan tangannya lagi, dan kali ini adalah bola api merah. Nyala api yang ganas langsung menelan jiwa Tan Rongkun. Tan Rongkun berteriak, dan tak lama kemudian suaranya menghilang. Di Chongjing dan yang lainnya dari Sekte Darah dan Tulang menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Orang-orang ini tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Chen Ping akan membunuh Tan Rongkun secepat itu. Itu adalah biksu tingkat 2 di alam Mahayana. Melarikan diri kembali ke aula utama. Di Chongjing bereaksi, lalu melambai dengan seluruh kekuatannya, menimbulkan hembusan angin. Kemudian dia membawa murid Sekte Darah dan Tulang yang tersisa dan melarikan diri menuju aula Sekte Darah dan Tulang dengan seluruh kekuatannya.